Di video kali ini kita akan membahas salah satu negara di kawasan Asia Tengah. Ya, Tajikistan adalah sebuah negara yang terletak di jantung kawasan tersebut. Dengan rata-rata ketinggian pada 3.186 meter di atas permukaan laut, Tajikistan adalah negara tertinggi ketiga di dunia setelah negara Bhutan dan Nepal. Lebih lengkap tentang Tajikistan, inilah videonya. Republik Tajikistan atau Jumhuri Tojikistan adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan Tajikistan. Negara ini adalah sebuah negara yang terletak di jantung kawasan Asia Tengah. Berada tepat di tengah kawasan tersebut menjadikan Tajikistan sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh daratan atau landlocked. Negara ini berbatasan dengan wilayah Afghanistan di selatan, Uzbekistan di bagian barat dan barat laut, Kirgistan di utara, dan dengan Cina di bagian timur. Wilayah negara ini mencakup area seluas 143.100 km persegi. Berdasarkan luasnya tersebut, Tajikistan adalah negara terkecil di antara 5 negara di kawasan Asia Tengah. Jika kita bandingkan luas wilayahnya dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah Tajikistan masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 147.307 km persegi. Geografis Tajikistan didominasi oleh pegunungan. Lebih dari 90% wilayah negara ini ditutupi oleh daerah pegunungan, yang menjadikan Tajikistan sebagai negara tertinggi di kawasan Asia Tengah. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Tajikistan adalah sebanyak 9.537.645 jiwa, di mana sebagian besar penduduknya ini berasal dari kelompok etnis Tajik dengan persentasenya mencapai 84%. Sementara itu, kelompok etnis lain yang keberadaannya cukup banyak di negeri ini adalah Uzbek dan Rusia. Agama Islam adalah agama dominan di negara ini. Menurut rilis data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan kelompok riset PEW, populasi Tajikistan adalah 98% Muslim. Sisanya 2% dari populasi adalah pengikut Ortodoks Rusia, Protestan, Zoroastrianisme, dan Buddha. Tajikistan memiliki 2 bahasa resmi di negaranya. Yang pertama adalah bahasa Tajik sebagai bahasa resmi negara, dan yang kedua adalah bahasa Rusia sebagai bahasa resmi komunikasi antar etnis. Hal ini sebagaimana dipahami dalam pasal 2 Konstitusi Tajikistan yang menyebutkan bahasa negara Tajikistan adalah bahasa Tajik. Dushanbe adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Tajikistan. Dari tahun 1929 hingga tahun 1961, kota ini lebih dikenal dengan nama Stalinabad. Nama tersebut diambil dari nama Joseph Stalin, karena negara ini dulunya adalah bagian dari Uni Soviet. Secara resmi, Tajikistan adalah negara republik yang beroperasi di bawah sistem presidensial atau sistem eksekutif tunggal. Sistem ini adalah bentuk pemerintahan di mana kepala pemerintahan juga sekaligus kepala negara memimpin cabang eksekutif yang terpisah dari cabang legislatif dalam sistem yang menggunakan pemisahan kekuasaan. Negara ini telah dipimpin oleh Presiden Emomali Rahmon sejak tahun 1994. Rezim Emomali Rahmon dinilai sebagai sebuah rezim yang otoriter karena banyaknya kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penyiksaan, pemenjaraan sewenang-wenang, memburuknya represi politik, dan kurangnya kebebasan beragama serta kebebasan sipil lainnya. Dalam segi ekonomi, Tajikistan dikategorikan sebagai negara berkembang dengan ekonomi transisi yang sangat bergantung pada pengiriman uang. Tajikistan memiliki deposit mineral yang kaya seperti besi, timah, seng, antimon, merkuri, emas, dan tungsten. Namun, perang saudara yang terjadi setelah kemerdekaan Tajikistan memberi dampak buruk pada pertanian dan industri di negara ini. Sejak akhir perang, stabilitas politik yang baru didirikan dan bantuan asing telah memungkinkan perekonomian negara ini untuk berkembang. Pada tahun 2019, hampir 29% dari PDB Tajikistan berasal dari pengiriman uang pekerja migran dari luar negeri karena kebanyakan dari orang Tajik yang bekerja di negara Rusia.
Sejarah Tajikistan. Budaya di wilayah yang saat ini menjadi wilayah Tajikistan sudah ada setidaknya sejak milenium keempat sebelum Masehi. Dan sejarah paling awal yang tercatat di wilayah ini berasal dari sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Suku Tajik adalah keturunan langsung dari orang-orang Iran yang kehadirannya terus-menerus di Asia Tengah dan utara Afghanistan yang dibuktikan dari pertengahan milenium pertama sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, wilayah Tajikistan telah diperintah oleh banyak kerajaan dan dinasti, termasuk Kekaisaran Achaemenid, Kekaisaran Sassanid atau Neo-Persia, Kekaisaran Heptalit, Kekaisaran Samaniyah, dan Kekaisaran Mongol. Pada periode abad ke-14, wilayah ini diperintah oleh dinasti Timurid dan kemudian oleh Khanan Bukhara hingga pertengahan abad ke-18. Imperialisme Rusia menyebabkan penaklukan oleh Kekaisaran Rusia di kawasan Asia Tengah menjelang akhir abad ke-19. Antara tahun 1864 hingga tahun 1885, Kekaisaran Rusia secara bertahap berhasil menguasai seluruh wilayah bagian barat Turkistan yang kemudian menjadi Turkistan Rusia. Sementara wilayah Tajikistan sendiri yang saat itu dikendalikan oleh Emirat Bukhara menjadi wilayah protektorat Rusia pada tahun 1868. Setelah runtuhnya Kekaisaran Rusia yang digantikan oleh pemerintah Soviet, pada tahun 1924, Tajikistan didirikan sebagai Republik Sosialis Soviet Otonom Tajik dan menjadi bagian dari Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Lalu pada tahun 1929, status otonomi Tajikistan dinaikkan menjadi Republik Sosialis Soviet Tajik. Wilayahnya ini dijadikan sebagai Republik Konstituen yang terpisah dari Uzbekistan. Perubahan status ini menandai pertama kalinya orang Tajik memiliki negara sendiri, meskipun tidak sepenuhnya merdeka, karena masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Sebagai anggota penuh dari Uni Soviet, Tajikistan mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang spektakuler. Rasa kebangsaan juga mulai ditanamkan pada orang-orang Tajik. Tajikistan mulai wajib militer ke Angkatan Darat Uni Soviet pada tahun 1939 dan selama periode Perang Dunia Kedua. Pada periode ini sekitar 260.000 warga Tajik dikirim untuk berperang melawan Jerman, Finlandia, dan Jepang. Setelah perang berakhir, pemerintah Uni Soviet melakukan upaya untuk memperluas dan meningkatkan pertanian dan industri di Tajikistan. Meskipun banyak perubahan yang terjadi di wilayah ini, Tajikistan tetap menjadi republik termiskin di Uni Soviet. Pada tahun 1980-an, Tajikistan memiliki tingkat tabungan rumah tangga terendah di Uni Soviet. Gerakan kemerdekaan Tajikistan mulai muncul sejak tahun 1987. Namun gerakan ini selalu mendapat penekanan dari pemerintah Uni Soviet, di mana banyak dari para anggota gerakan ini ditangkap oleh para intelijen Uni Soviet untuk kemudian dieksekusi atau dipenjarakan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Tajikistan mendeklarasikan kemerdekaan negaranya pada tanggal 9 September tahun 1991. Tak lama setelah merdeka, tepatnya pada bulan Mei tahun 1992, Perang Saudara pecah di Tajikistan. Perang Saudara ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun hingga tahun 1997. Pada akhir perang, Tajikistan berada dalam kondisi kehancuran total. Diperkirakan jumlah korban tewas lebih dari 100.000 jiwa dan sekitar 1,2 juta orang terpaksa menjadi pengungsi baik di dalam dan di luar negeri. Itulah sedikit ringkasan sejarah negara Tajikistan. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang negara Tajikistan. Tajikistan secara harfiah dapat diartikan sebagai tanah orang Tajik. Etimologi nama Tajikistan berasal dari bahasa Persia dari kata Tajik dan Stan. Tajik dalam bahasa Persia memiliki arti non-Turki. Kata ini digunakan dalam teks-teks Persia untuk menunjukkan orang-orang selain dari etnis Turki. Teori lain menyebutkan bahwa nama Tajik berasal dari nama suku pra-Islam. Kemungkinan berasal dari periode Zoroaster yang artinya mahkota atau raja. Sementara akhiran kata Stan dalam bahasa Persia memiliki arti tanah atau negara. Desain bendera nasional Tajikistan terdiri dari 3 warna utama, yaitu warna merah, warna putih, dan warna hijau yang membentang secara horizontal. Di tengah desain bendera tersebut terdapat lambang mahkota dengan 7 buah bintang di atasnya.
Desain bendera ini secara resmi diadopsi sejak tanggal 24 November tahun 1992, menggantikan bendera Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Warna merah pada bendera melambangkan persatuan bangsa serta kemenangan dan matahari terbit. Warna merah juga berfungsi sebagai simbolisme dari era Rusia dan Soviet, serta para pekerja dan para pejuang yang mengorbankan hidup mereka untuk melindungi tanah air. Warna putih melambangkan kemurnian, moralitas, salju dan es di pegunungan dan kapas. Dan warna hijau mewakili kemurahan hati dari alam, lembah subur, agama Islam, dan perayaan Nowruz atau Tahun Baru Persia. Sementara lambang mahkota mewakili dinasti Samanid atau Samaniyah dan orang-orang Tajik. Bendera Tajikistan juga menampilkan 7 bintang karena pentingnya angka 7 dalam legenda tradisional Tajikistan yang melambangkan kesempurnaan dan kebahagiaan. Interpretasi lain dari warna pada bendera Tajikistan menyatakan bahwa bendera nasional ini secara simbolis menyatukan orang-orang dari masyarakat Tajik dengan garis merah mewakili kelas pekerja kasar, garis putih mewakili kelas pekerja intelektual, dan garis hijau mewakili kelas pertanian yang tinggal di pedesaan atau daerah pegunungan Tajikistan. Somoni adalah mata uang resmi dari negara Tajikistan. Mata uang ini dinamai berdasarkan nama bapak bangsa Tajik, yaitu Ismail Samani yang dieja dengan Ismail Somoni. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan TJS. Jika dikonversi ke mata uang negara kita, satu Somoni memiliki nilai tukar sebesar Rp1.275. Ismail Somoni adalah penguasa terkenal Tajikistan pada permulaan abad ke-10 Masehi. Dia adalah amir atau raja dari dinasti Samaniyah. Di bawah pemerintahannya, dinasti Samaniyah atau Samanid muncul sebagai salah satu kekuatan yang kuat di kawasan tersebut. Selain sebagai nama mata uang resmi, nama Ismail Somoni juga diabadikan sebagai puncak gunung tertinggi di Tajikistan. Puncak dari Gunung Ismail Somoni berada pada ketinggian 7.495 meter di atas permukaan laut. Seperti yang disebutkan di awal video, bahwa lebih dari 90% wilayah Tajikistan berupa wilayah pegunungan, dan sebagian besar daratan negara ini berada pada ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Bahkan dataran rendah yang terletak di lembah Fergana berada jauh di atas permukaan laut. Titik terendah lembah ini berada pada kisaran 320 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang dikelilingi pegunungan ini menjadikan Tajikistan sebagai negara tertinggi di kawasan Asia Tengah. Pegunungan Pamir dan Pegunungan Alai adalah dua pegunungan utama di Tajikistan. Gletser Vetchenko di Tajikistan adalah gletser terpanjang di luar kawasan kutub. Gletser yang panjang dan sempit ini terletak di Pegunungan Yazgulem di kawasan Pegunungan Pamir. Gletser ini mencakup area seluas 700 km persegi dan memanjang untuk jarak sekitar 77 km. Sama seperti gunung, danau di Tajikistan merupakan bagian integral dari alam negara. Ada sekitar 1.450 danau di negara ini. Danau terbesar di Tajikistan adalah Danau Karakul. Danau ini terletak di bagian timur laut negara Tajikistan dan berada pada ketinggian 3.914 meter di atas permukaan laut. Negara ini juga memiliki jaringan sungai yang padat. Ada lebih dari 900 sungai yang mengalir di negara ini, serta beberapa sungai terpanjang di Asia Tengah mengalir melalui negara ini. Sungai Shirdarya dan Amudarya adalah dua sungai terbesar di Tajikistan. Tajikistan terletak di zona seismik aktif yang membuat wilayahnya sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Tercatat pada tahun 1907, negara ini pernah dilanda gempa bumi paling mematikan di dunia. Dilaporkan sekitar 12.000 orang tewas ketika dua gempa bumi melanda Karatok dan desa-desa pegunungan di sekitar Tajikistan dan Uzbekistan. Wilayah Tajikistan berada di jantung jalur sutra yang bersejarah. Wilayah ini adalah sebuah jaringan rute perdagangan kuno yang menghubungkan Cina dengan Eropa dan Timur Tengah. Tajikistan telah dihuni setidaknya sejak milenium keempat sebelum Masehi. Situs arkeologi Saras yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO menunjukkan sisa-sisa pemukiman yang berasal dari periode keempat hingga akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Situs kota kuno Saras adalah salah satu situs yang tertua di Asia Tengah. Bahasa Tajikistan adalah bahasa Tajik.
Bahasa ini hampir sama dengan bahasa Persia. Tajik adalah bagian dari Kekaisaran Persia kuno yang diperintah oleh Raja Darius I dan kemudian ditaklukkan oleh Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi. Agama Islam masuk ke Tajikistan pada sekitar abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi ketika orang-orang Arab menjajah wilayah tersebut dan membawa agama Islam. Sebelum masuknya agama Islam, orang-orang di wilayah ini adalah penganut agama Zoroaster. Hingga saat ini Zoroaster masih banyak mempengaruhi tradisi dan tahayul penduduk Tajikistan. Banyak orang percaya bahwa kekuatan supranatural mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, dan mereka memakai jimat-jimat untuk melindungi dirinya dari kejahatan. Pariwisata di Tajikistan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Landscape pegunungan dan budaya bangsa yang jarang dieksplorasi menarik banyak wisatawan untuk datang ke negara ini. Selain itu, pegunungan di Tajikistan menawarkan banyak kesempatan untuk olahraga alam bebas, seperti panjat gunung, snowboarding, ski, rock climbing, dan lain-lainnya. Salah satu tempat terindah yang bisa dikunjungi di Tajikistan adalah Danau Iskanderkul. Nama danau ini diambil dari nama Alexander Agung dan diyakini sebagai tempat kudanya yaitu Bucephalus yang tenggelam dalam pertempuran. Danau Iskanderkul adalah sebuah danau gunung. Danau ini terletak pada ketinggian 2195 meter di atas permukaan laut. Menariknya, air pada danau akan tampak berubah warna pada siang hari dari warna hijau pirus ke warna putih susu. Selain kota kuno Saras, situs warisan dunia UNESCO lainnya yang dimiliki oleh Tajikistan adalah Taman Nasional Tajik yang berada di Pegunungan Pamir. Pegunungan Pamir sendiri terletak di tengah persimpangan pegunungan Hindukush dan Karakoram yang disebut juga dengan simbol Pamir. Tempat ini adalah persimpangan pegunungan tertinggi di benua Eurasia. Jalan Raya Pamir atau yang dikenal juga sebagai M41 adalah jalan tertinggi kedua di dunia. Jalan Raya Pamir terkenal dengan pemandangannya yang spektakuler dan rute terpencilnya. Tajikistan juga adalah rumah bagi bendungan buatan tertinggi kedua di dunia. Dengan ketinggian mencapai 300 meter, Bendungan Nurek yang terletak di Sungai Vas adalah bendungan tertinggi di dunia sebelum rekornya tersebut dipatahkan oleh Bendungan Jinping I di Cina pada tahun 2013. Bendungan Nurek sendiri mulai dibangun sejak tahun 1961 dan digunakan terutama untuk pembangkit listrik tenaga air.